Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema kita kali ini Virgo adalah dimana saya melihat ada keadilan untuk kamu Virgo. Kira-kira keadilan apa yang akan diberikan semesta untukmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu ya Virgo, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Virgo, kira-kira keadilan apa dan apa yang terjadi? Wow, di sini ada Ten of Wands. Saya lihat di sini ya, kamu merasa bahwa hidupmu ini kok berat sekali, stres, nggak ada pekerjaan, ataupun pekerjaan lagi sepi, ataupun mungkin kondisinya kamu merasa kayak saya ini di lingkungan toksik. Entah dari sisi pekerjaan, sisi rumah tangga, hubungan, ataupun mungkin keluarga. Saya kok bebannya berat sekali ya. Di sini ada Ten of Cup, kamu udah nggak mampu ya, karena kondisinya kayak macam hidup ini kok begitu berat, begitu rumit. Orang lain di sana pada happy happy, kok saya di sini hidupnya kayak menderita atau sengsara ya, ataupun mungkin kondisinya kok mereka beruntung terus, kok saya tidak ya. Kamu membandingkan antara hidupmu dengan orang lain. Di sini ada Four of Cups ya. Kenapa? Karena kamu, saya lihat di sini orientasinya tidak merasa bersyukur. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu Virgo, ingat kamu orang hebat, orang baik, orang cerdas ya. Gak usah terlalu memandang diri sendiri yang negatif. Ingat, kamu tuh punya kelebihan, tapi terkadang kamu tuh membandingkan antara kekurangan kamu dengan kelebihan orang lain. Kamu juga punya kelebihan. Ini ibaratkan gini, kamu tuh sudah mempunyai cawan, 3 cawan, diberikan lagi, tapi mukamu tuh nggak berbahagia, ya. Adapun saya lihat di sini kalau bicara rezeki ya, em, kamu merasa bahwa em, kok ya saya ya rezekiku seret ya, padahal saya biasa bersedekah ataupun bagaimana ya, kok Tuhan kok jauh sekali ya dari rezekiku gitu. Itu karena kamu tunggu ya. Ini kita bicara keadilan untuk dirimu dalam hal rezeki untuk datang kepadamu ya. Itu kamu harus ada keikhlasan. Kamu nih nunggu, Tuhan saya berbuat baik, kapan ya orang berbuat baik kepada saya, kapan ya dia membayar hutangnya, kapan ya, karena kamu berpikir bahwa si A kamu bantu si A akan membantu kamu, padahal sebenarnya kamu bantu si A, kamu ikhlas, nanti ada tangan-tangan tak kelihatan dari semesta yang akan memberikan atau dititipkan rezeki itu untukmu. Jadi kamu membantu si A, akhirnya kamu mendapatkan rezeki dari si B, C, D, E, F, G, seperti gitu. Jadi jangan kamu terlalu monoton ya. Macam contoh, dia sudah punya mobil, saya kok belum punya. Jadi kamu down lagi, kamu langsung sedih lagi, ya. Padahal kamu nggak tahu loh, dia punya mobil tapi cicil, tiap bulan dia stres, bayar cicilan. Kamu happy-happy aja, santai aja, karena nggak punya hutang. Ini contoh ya, seharusnya kamu lebih berbahagia. Tapi kamu mau seperti dirinya yang tidak nampak kelihatan bersungut atau susah, karena kan dia membungkus dengan rapi. Tetapi dia juga punya masalah di sana yang kamu tidak lihat. Kamu cuma lihat dari sisi baiknya saja. Ya. Jadi mungkin kamu merasa kok hidup saya ini begitu tidak adil Tuhan. Saya berjuang tapi malah disia-siakan. Karena saya lihat di sini dalam hubungan juga seperti gitu.
entah hubungan dengan pasangan ataupun dengan keluarga. Merasa tidak diinginkan, merasa berjuang sendiri, merasa diintimidasi ataupun dibanding-bandingkan dengan yang lainnya. Ya, nggak usah merasa kecil. Tunjukkan bahwa apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan kepadamu ataupun pendapat mereka itu salah. Dengan apa? Dengan prestasimu. Bangkit dari keterpurukanmu. Terkadang kamu itu kalau langsung down, ya langsung kalah di mental. Padahal yang bisa membuatmu hidupmu bahagia itu dari mentalmu loh. Bisa membuat hidupmu sukses itu dari mental. Kalau barusan ditegur dikit atau dikasih colek dikit kamu udah down, bagaimana kalau orang memukul gitu? Ini barusan colek dikit, kalau orang sudah gebukin, apa kamu? Artinya harus ada perlawanan untuk bisa melindungi diri. Bukan berarti kita membalas, kita melindungi, berarti kita menghindar. Entah kita tangkis, ini contoh kalau dia mau memukul ya kita tangkis. Nggak usah pukul balik. Kalau memang sudah kelewatan ya sudah. Kamu pakai ranahnya apa? Ya polisi aja. Nggak usah kamu yang sibuk untuk pukul-pukulan. Ya, ujung-ujungnya kamu hancur, dia hancur. Siapa yang ini sengsara? Ya keluarga. Keluarkan duit untuk rumah sakit dan lain-lain. Intinya cerdas. Dia pukul kamu tangkis. Ya, ataupun menghindar. Langsung ke pihak yang berwajib. Harus cerdas. Gak usah kamu pusing stres untuk melawan orang-orang yang tidak selevel dengan kamu. Ini contoh juga dengan pasangan. Ribut aja. Ya, mencari pembenaran. Kalau memang kamu tahu bahwa pasanganmu itu tidak cerdas, tidak sevibrasi dengan dirimu, ngapain? Mau susah-susah habiskan energi untuk meladeni dia. Ataupun sahabat yang toksik. Saya lihat di sini kamu meladeni, berjuang sendiri meladeni mereka. Akhirnya kamu sendiri yang pusing stres. Karena apa? Kamu sendiri yang mau meladeni mereka. Ibaratkan kalau kita bicara dengan anak kecil itu kita lelah. Jadi terkadang kita harus banyak sabar atau diam atau bahkan mengikuti ritme mereka. Iya kan? Anak kecil kalau belum tahu apa-apa kan kita bisa stres sendiri. Benar kan? Jadi kita yang harus bisa lebih sabar, penuh dengan kasih sayang, kelembutan, mengarahkan. Tetapi kalau mereka toksik dengan kamu, ya sudah kamu yang mengambil sikap untuk bisa menghindar. Kalau memang kamu tidak mau bersabar, tidak mau mengarahkan, tidak mau energi kamu habis. Ya. Di sini ada Five of Cups. Di mana kamu tuh saya melihat di sini penuh dengan kebahagiaan tapi semu palsu. Kamu bungkus rapi di balik senyummu. Padahal kamu lagi menangis, sedih, emosi dengan orang-orang di sekeliling yang merasa banyak yang tidak menghargaimu. Seolah-olah mereka menghargaimu kalau kamu punya duit saja. Pada saat kamu tidak punya duit, mereka pergi. Ya, jadi kamu tuh kayak macam harus bisa menyenangi hati orang. Padahal sebenarnya yang semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa mendapatkan keadilan, ya, nggak usah terlalu mau fokus pada orang lain. Fokus pada dirimu. Berikan keadilan dulu pada dirimu. Bagaimana kamu mau memberikan keadilan buat orang lain sedangkan dirimu aja nggak adil? Contoh, ya, kamu harus dikatakan baik, mengikuti kemauan mereka untuk dikatakan baik, padahal hatimu lagi nggak bisa. Contohnya kita ke mall yuk, padahal kamu lagi ingin di rumah. Berarti kan kamu tidak ada keadilan untuk dirimu, yang mana dirimu ingin istirahat tapi kamu dipaksa untuk mengikuti kemauan mereka supaya dikatakan baik. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Bagaimana semesta mau memberikan keadilan untukmu kalau dirimu saja tidak memberikan keadilan untuk dirimu, atau ibaratkan kamu tidak mau menerima keadilan itu. Ya, vibrasimu di bawah, kamu juga terancam. Mereka mengancammu, kamu terancam. Kalau mereka mengancammu, ya sudah biarin aja. Tunjukkan bahwa ancaman mereka itu tidak kalau dibilang tidak ngaruh untuk kamu. Ya, harus tegas pada diri sendiri. Tetapi ingat, jangan arogan. Karena kalau kita terlalu tegas juga, kita kelihatan kayak arogan, sombong ataupun angkuh, dan rada egoisnya luar biasa tinggi. Kalau di sini kita stabil, kita bisa pakai hati kita, tetapi kita harus bisa pakai logika kita juga. Jangan terlalu mendominasi logika ataupun hati. Kalau kita terlalu mendominasi logika kita, ya kita sombong, arogan, sombong dan lain-lain yang lebih ya seperti gitu. Ya, tetapi kalau kita lebih dominan hati, berarti kita ya kalian menerima untuk disakiti ataupun dimanfaatkan.
Jadi harus seimbang antara hati dan logikamu. Jangan ada yang mendominasi atau yang timpang gitu. Ya. Saya lihat di sini kamu merasa kamu merasa bahwa hidupku kok begini-begini saja semesta. Saya ingin bahagia. Semesta sudah memberikan kebahagiaan loh. Tinggal kamu mau meraih itu tidak. Ya. Saya lihat di sini rezekimu ada. Ya, kebahagiaan ada, tapi terkadang kamu itu tidak menerima itu. Contohnya ya, semesta sudah kasih kamu talenta, kamu tidak berdayakan. Kenapa? Karena saya malu. Ada yang seperti gitu. Saya merasakan di sini mungkin ya. Contohnya kalau kamu ini ya, saya bilang gini, kamu punya talenta itu nyanyi contoh ya, atau masak atau apa. Tapi mager. Berarti yang salah siapa? Kamu. Kamu tidak mau menerima berkat itu kan? Kamu merasa tidak adil, padahal Tuhan tuh sudah kasih keadilan untuk kamu. Dikasihlah bakat untuk dipergunakan. Yang salahnya kamu tidak mempergunakan bakatmu itu. Kenapa? Karena malu. Padahal sekarang di dunia ini ya, kecanggihan teknologi itu udah ada. Kita di rumah aja bisa mencari duit, bisa kerja. Ya, nikmati pekerjaan yang kamu sukai, bukan karena duitnya saja yang banyak. Walau dalam tekanan, kamu tetap memaksakan diri, akhirnya kamu gak nyaman. Kamu tidak bisa jadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Yang semesta mau sampaikan kepadamu, kerjalah sesuai dengan yang kamu inginkan, sesuai bidangmu, sesuai dengan hatimu. Kalau contohnya kamu suka kerja, kamu suka nyanyi ya, berarti kan tinggal latihan vokal aja. Bukan berarti kayak orang yang tidak punya bakat itu dari nol. Kamu tidak. Kamu tinggal latihan aja, mungkin barang 1 hari udah bagus. Kalau kita bilang bakat ya, bakat ini kan dari alami, dari Tuhan. Dimana itu adalah modal utama kamu, yang kalau dikembangkan akan bisa menjadi sukses, bisa mengantarmu ke kesuksesan. Tetapi kalau kamu tidak tahu bakatmu apa, tidak mengenal dirimu siapa, ya anggap aja kamu diombang-ambing di tengah laut, gak tahu mau kemana. Jadi kenali dulu dirimu, kenali dulu bakatmu. Ini kita bicara keuangan ya. Saya lihat di sini masalah keuangan dan hati. Ya, kenali dirimu. Oh, ternyata saya bakatnya menyanyi. Oke, saya latihan, terus saya mau nyanyi di kafe, saya mau nyanyi di weddingan, saya mau nyanyi di acara selebrasi atau apapun ya. Saya kerja sama, bangun komunikasi. Kamu nih kan malu untuk komunikasi. Seakan-akan saya tangan harus di atas terus. Saya nggak bisa tangan di bawah. Sekali-sekali kita tangan di bawah. Minta bantuan, tapi bukan pengemis, bukan mental pengemis. Ya, tangan di bawah bukan berarti mental pengemis. Membangun komunikasi itu bukan mental pengemis, itu mental pejuang. Yang mana bisa nggak saya nanti kalau ada acara event apa, saya dilibatkan. Kita kan harus bisa kalau dibilang mengiklankan diri sendiri. Di sini kan kamu maunya tertutup, kamu pendiam, bahkan menutup diri. Jadi bagaimana rezeki mau mengalir kalau kamu tidak membuka diri? Ibaratkan tidak mengizinkan rezeki itu masuk. Karena hidup di dunia ini kan kita makhluk sosial. Kita perlu seseorang. Ataupun mungkin contohnya, oke, Kak Ica saya malu menyanyi, ya sudah kalau gitu kita bikin konten aja. Ini contoh ya, tapi bilang, aduh saya malu ketunjukkan muka, ya ampun. Itu berarti mental miskin. Ada aja alasannya. Pokoknya intinya gini ya, kalau kita disuruh dan ada bakat kamu tapi ternyata kamu alasannya banyak-banyak ataupun orang lain ya alasan terus, berarti itu mental miskin. Mentalnya itu ibaratkan harus diasah dulu. Untuk bisa menuju kesuksesan itu dari mental. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu. Bagaimana dirinya saja nggak beres? Ya, mentalnya, ini kan bicara diri dia, mental kita. Hidup ini kan perjuangan. Kalau kamu tidak berjuang untuk hidupmu, ya terimalah apa adanya hidupmu, ya sudah nanti jadinya begitu. Tapi kalau kamu berjuang untuk hidupmu, kamu akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sukses, pribadi yang akan dihormati. Kamu harus keluar dari situ. Jadi jangan bilang semesta tidak adil. Semesta ini sudah adil, dia memberikan bakat, dia memberikan kesempatan, tapi terkadang kamu tidak mau menerima bakat, tidak mau mengembangkan bakatmu dan tidak mau menerima kesempatan itu. Ya, menerima bakat artinya kamu kubur aja, ya saya suka nyanyi tapi saya udah deh, saya malas, saya malu. Berarti kan tidak mengembangkan, tidak mau menerima berkat, yaitu contohnya
Kamu mau nggak kerja sambilan di ini, kerja sambilan di itu, atau freelance di yang tadi saya bilang wedding atau apa? Berarti menolak rezeki. Padahal kalau kamu nyanyi satu lagu, mungkin kamu sudah dapat duit. Kamu nggak akan kelaparan. Apalagi kalau kamu nyanyi berhari-hari berapa lagu, ya. Kamu nyanyi, contoh ya, kamu nyanyi di YouTube, kamu nyanyi di weddingan, di party ya, terus mungkin apalagi menyanyi di mana. Ini contoh, ini barusan bakat satu loh. Manusia kan punya bakat kan banyak. Kamu kenali yang paling kamu suka itu apa. Kalau kamu belum tahu, kenali dirimu. Bakatmu tuh apa. Manusia tuh punya bakat semuanya dari lahir. Itu berarti sudah punya, apa ya kalau dibilang, sudah punya, semesta sudah memberikan rezeki untuk kamu yang paten loh. Tinggal kamu kembangkan aja. Sama seperti kalau kita ya, kita lahir kaya ya, tinggal kita mempertahankan kekayaan. Ya, jangan dibilang wah itu orang itu lahir kaya jadi dia kaya. No, dia mempertahankan juga itu susah. Karena mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan mendapatkan. Jadi jangan kamu berpikir anak orang kaya itu santai-santai baik. No, dia harus bisa mempertahankan kekayaan orang tuanya untuk bisa dilihat sukses. Jadi jangan iri sama orang yang kaya, karena dia tekanan juga lebih banyak, karena mempertahankan itu lebih susah. Nah ini kamu sama seperti kamu punya talenta, dikembangkan supaya kamu bisa mendapatkan sesuatu itu. Apalagi keluar dari keterpurukan ekonomi. Tuh, beban hidup. Seven of Wands, kamu tuh takut dibilang jelek lah, dibilang ini karena perfeksionis. Gak usah perfect ya. Kapan kita mau perfect kalau memang kita itu nggak mempunyai, kita itu nggak sempurna gitu. Kamu itu mau menampilkan yang perfect karena takut dibully lah, takut di inilah, takut di itulah. Biarin aja, itu makanya saya bilang tuh dari mentalmu. Kita tidak bisa memberikan atau memberikan kesenangan untuk orang lain terus. Kita yang harus senang pada diri kita. Kalau kita sudah senang, kita nyaman, pasti energinya up. Orang itu juga bisa nyaman bersama kamu. Ya, kalau kamu merasa sudah kecil, mentalmu lemah, ya sudah, berarti anggap aja kamu mengundang mereka membulimu. Karena apa? Kamu di vibrasi bawah. Kita bicara vibrasi. Ya. Jangan mendengar kata orang. Kamu ini lebih banyak mendengar kata orang. Contoh, kamu mau wirausaha aja masih mendengar kata orang. Contohnya ya, kamu suka makan gitu ya. Terus kamu berwirausaha warung. Karena saya suka makan, saya bisa masak juga. Saya mau buka warung. Terus kamu minta orang yang pendapat dari orang yang suka fashion. Otomatis kan dia bilang, warung untuk apa? Ya nanti tambah gendut. Ataupun nanti nggak ada yang beli. Ataupun mungkin kondisinya, nanti dibilang keasinan lah, inilah, itulah. Padahal bukan bakat dia di makan, masak gitu. Karena apa? Dia fashion. Kenapa? Dia harus menjaga penampilannya, jadi nggak boleh makan. Ya, jadi salah orang. Karena apa dibilang, manusia itu kan punya selera beda-beda. Jadi harus percaya diri dengan potensi kamu. Ya, tuh harus kuat. Kalau memang sekarang kondisinya kamu di lingkungan toksik, kamu yang harus bisa menghindar atau kalau bisa pergi dari lingkungan itu. Terkadang kamu harus tetap di lingkungan toksik itu untuk bisa mendapatkan validasi. Padahal kamu sudah tahu bahwa itu orang toksik. Tuh, akhirnya the tower hancur. Kenapa? Karena ibaratkan kamu tuh menyimpan duri dalam daging. Ya. Kelihatan biasa-biasa saja padahal ya di dalamnya sakit sekali, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau macam seandainya durinya dalam di kaki ya, nggak bisa jalan, sakit sampai di ubun-ubun terasa loh. Maaf ya agak berisik ya, anak saya lagi bermain soalnya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Jadi seperti gitu. Akhirnya kalau kamu dengan orang toksik dan kamu mental kamu tidak bisa diasah, ya siap-siap saja hancur. Ini bicara keadilan untuk kamu. Keadilan karena ibaratkan gini, semesta itu sudah memberikan yang terbaik loh untuk kamu. Cuman kamu itu tidak mau menerimanya. Ini adil. Cuman kamu, mental kamu di sini. Bukan berarti semesta tidak menganugerahi apa, sudah ada. Kamu punya bakat, kamu pintar, kamu cerdas, ya kamu punya potensi. Cuman kamu terkadang itu ikut kata orang, dengar kata orang, toksik, dan akhirnya terus mau menanggung beban sendiri, ya.
Makanya saya bilang menanggung bebanmu tuh dibagi-bagi. Contohnya yang tadi saya bilang, kamu tuh minta komunikasi dengan orang lain. Kamu kan pendam sendiri, jadi ibaratkan kamu stres sendiri. Ya, macam contoh yang tadi saya bilang, minta tolong kepada orang lain untuk mau nggak saya ini apa kalau ada event kamu panggil saya untuk saya nyanyi nih, contoh kan tadi. Ataupun mungkin kondisinya kalau di bidang kuliner, kamu yang masak, kamu yang kamu yang mencari, kamu yang memasarkan gitu ya. Mungkin kamu upload di YouTube atau di mana, kok di YouTube sih, di TikTok ataupun di mana gitu ya. Jadi seperti gitu ya, maaf ya. Kamu yang pasarkan, kamu yang menjual, kamu yang bikin, kamu yang antar. Itu kan kamu capek sendiri, stres sendiri. Kalau bisa kamu yang pasarkan, kamu masak, nanti kamu pakai jasa orang lain untuk paket pesan antar. Jadi mungkin ada kurir atau apa gitu. Atau ya kamu kerjasama dengan Gojek, GoFood. Nah itu gitu, cara-cara cerdas begitu. Kamu tidak, kamu tuh pakai cara begitu. Atau bahkan saya harus punya warung baru bisa, cara monoton. Padahal sekarang tuh sudah punya teknologi, orang nggak mau ke warung, mereka mau langsung pesan aja di rumah, makan di rumah. Harus pakai cara baru, jangan pakai cara metode lama kamu. Ya, yang mungkin kamu bilang metode lama itu sukses kayak ya zamannya. Sekarang kan zaman now. Harus lihat dari ikuti perkembangan zaman. Jangan monoton. Dulu orang tuh susah, harus punya lapak dulu baru bisa jualan. Sekarang nggak punya lapak, kamu cuma online aja langsung tiba-tiba ya orderan muncul. Sekarang kamu mau gerak tidak? Nah itu ya, jadi yang semesta mau sampaikan untuk bicara keadilan di sini sebenarnya sudah ada. Ya, semesta sudah memberikan semuanya kepada kamu. Terkadang kamu yang merasa tertutup ataupun merasa mungkin kurang pantas menerima itu. Karena apa? Mental kamu masih di vibrasi bawah. Ya, mental kamu down. Kamu harus bisa melatih mentalmu. Ya, ingat kita bisa hidup itu kalau kita itu action, ya. Jangan ada malu-malunya. Ya. Selama kita tidak mencuri, kenapa kita malu? Kita malu kalau kita mengambil hak orang lain. Selama kita berbuat kebaikan, biarin aja. Kalau orang mau membuli, kita tidak pernah merugikan orang lain kok. Jadi di sini mentalmu, ya. Jaminkan kalau mentalmu bagus, kamu bahagia, selalu bahagia, ya. Terus vibrasimu naik ya, maksudnya bahagia, terus kamu ikhlas ya. Jangan kaget kalau keajaiban itu datang berturut-turut kepada kamu, keajaiban apapun yang kamu tidak sangka-sangka. Tetapi kalau macam contoh kayak seperti sekarang, kamu ada kekalutan, emosi, takut, cemas, ya beban sendiri, stres, ya jangan salahkan semesta juga kalau masalah bertubi-tubi datang kepadamu, karena kamu yang minta, hatimu. Jadi kalau memang kamu punya masalah dengan orang tua, pasangan, lepaskan, berikan mereka pemaafan. Terkadang kamu itu membungkusnya dalam sebuah senyuman, padahal hatimu tidak memberi maaf. Kamu oke, saya senyum, saya memaafkanmu, tapi hatimu tuh sangat pendendam atau kekecewaan mendalam. Jangan seperti gitu. Sangat disayangkan. Ya, hidup di dunia ini hanya untuk tidak berbahagia. Kenapa? Karena pola pikirmu, hatimu, jiwamu, ya. Jadi apa yang ada dalam hatimu itu adalah doa yang akan dikabulkan. Apa yang kamu pikirkan itu adalah doa yang akan dikabulkan. Makanya hatimu dan pikiranmu itu harus yang positif, supaya itu doa yang positif itu akan dikabulkan semesta untuk datang kepadamu. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu naik vibrasimu, otomatis kan kamu bahagia, hatimu bersih. Itu kelimpahan, keajaiban itu semua akan datang kepada kamu dengan sendirinya. Tetapi kalau memang kamu hatimu kalau dibilang di vibrasi bawah, ya saat ini yang kamu rasakan seret, pusing, hubungan dengan keluarga mumet, pasangan juga mumet, mungkin anak, ayah, ibu, ataupun mungkin dengan lingkungan kantor ataupun tempat kerja. Nah ini ya, jadi jangan pernah lihat dari sudut pandang orang lain, lihatlah dari dirimu sendiri, kenali dirimu, kembangkan bakatmu, ya. Harus bisa ada action dan harus hatimu bersih, lapang, ikhlas untuk menerima semuanya yang terjadi. Ingat, apa yang terjadi dalam dirimu, baik buruknya semua baik, karena ada hikmah di balik itu. Sayangnya terkadang kamu marah kalau buruknya diambil dari segi negatif. Harus lihat dari sisi positifnya. Seperti gitu ya. Jadi apa yang terjadi padamu selalu ada kebaikan atau ada maksud dari semesta.
Jangan pernah merasa sendiri, semesta bersamamu ya. Ingat nih, kelimpahan sudah banyak ya, entah dari keuangan ya, entah dari cinta kasih. Sebenarnya banyak yang sayang kamu loh, tapi kamu tuh kayak menarik diri dari mereka sehingga mereka juga merasa, oh kayaknya kamu nggak menginginkanku, jadi saya juga menarik diri dari dirimu. Padahal sebenarnya banyak yang sayang Virgo dari keuangan juga, kesehatan ya. Kesehatan ini karena pikiranmu, akhirnya kamu sakit-sakitan karena pikiran kamu di vibrasi bawah. Naikkan vibrasimu, harus berbahagia supaya kamu lebih fit ya. Banyak olahraga juga. Dan saya lihat juga di sini tidak usah mendengar kata orang. Kalau memang kamu di lingkungan toksik, kamu yang harus bisa menghindar dari orang-orang toksik itu, supaya kamu tidak tertular virus toksik untuk dirimu, bahkan kamu toksik lagi untuk orang lain ya. Jadi jaga jiwamu supaya mentalmu bagus, ragamu bagus, dan perjalanan hidupmu juga pun penuh warna, seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Virgo ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.